Hai teman-teman semua, saya Alicia dari Sistemik Karisma Makassar dengan Prodi Sistem Informasi. Secara kebetulan ada dosen saya, Pak Sofyan di sini yang bisa menjelaskan seperti apa itu pembelajaran yang sekarang ini, pembelajaran hibrid. Oke, Pak, jadi kira-kira itu apa itu pembelajaran hibrid? Ya, terima kasih Alicia. Ya, pembelajaran hibrid pada prinsipnya adalah pembelajaran yang berlangsung secara bersamaan, secara online maupun offline. Jadi mahasiswa bisa kuliah di kampus dan bisa kuliah di rumah. Mahasiswa yang berbeda pasti ya. Jadi bukan ada yang si A online, si A juga offline ya. Iya. Tapi si A online, si B online bersamaan berlangsung di kampus. Ya, jadi mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan di mana saja. Kalau dia berkesempatan untuk hadir di kampus, bisa. Kalau dia kebetulan sedang atau masih di luar kota atau ada kondisi yang memaksa misalnya untuk sebuah urusan dia harus antri menunggu, tapi bertepatan dengan jadwal kuliah, dia tetap bisa menjalani kuliah. Ya, tentu pada saat menunggu, tapi ketika urusan ya apa boleh buat gitu. Jadi mahasiswa menjadi lebih fleksibel ketika akan menghadiri perkuliahan. Kira-kira seperti itu. Oh ya, kira-kira ini kenapa Sistemik Karisma Makassar mau membuat sistem seperti itu? Oke. Sebenarnya ide untuk membuat pembelajaran hibrid yang kita kenal sekarang itu udah lama ya, tapi memang ada kondisi-kondisi. Pertama, pembelajaran jarak jauh itu diatur secara ketat sebenarnya oleh peraturan pemerintah ya, dalam hal ini standar pendidikan dan sebagainya. Kemudian kesiapan dari baik kita sendiri juga waktu itu, kemudian mahasiswanya tentu akan ada beban ya. Mahasiswa yang harus belajar online kan berarti dia mesti siapkan perangkat, dia siapkan kuota internet dan sebagainya. Nah, tapi ternyata setelah pandemi ya 2 tahun kita dipaksa ya kuliah dari rumah, ternyata bisa kan? Ternyata bisa berlangsung itu kuliah hibrid gitu. Ya, bukan waktu itu belum hibrid, bahkan full online. Ya, bahkan full online, mahasiswa bisa belajar dari rumah, dosen mengajar dari rumah, ternyata bisa gitu. Nah, alhamdulillah kita berharap pandeminya akan berakhir segera ya, sudah tanda-tanda melandai ya. Berarti kita sudah bisa masuk kampus. Nah, tapi masih ada orang tua mahasiswa atau mahasiswa sendiri yang ragu-ragu untuk masih ragu untuk kembali offline di kampus. Jadi oke, kalau begitu kita bisa kok bikin perkuliahan yang fleksibel seperti model pembelajaran hibrid ini. Maka disiapkanlah perangkat segala sesuatunya yang memungkinkan kampus menyediakan fasilitas untuk dosen dan mahasiswa belajar secara online dan offline bersamaan. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi dari yang saya tangkap ini sistem hibrid itu bisa secara online ataupun offline. Kalau dari Bapak sendiri, meskipun hibrid seperti ini, Bapak lebih prefer ke offline atau online? Oh ya, saya sambung sedikit ya. Tujuan juga utama kenapa kita bikin pembelajaran hibrid itu adalah perluasan akses. Jadi kita berharap ke depan mahasiswa yang jauh misalnya ada di luar kota atau bahkan di tempat terpencil ya, sekarang Indonesia sudah koneksi internet sudah ada di mana-mana gitu. Nah, diharapkan mereka juga tetap bisa mendapatkan akses pendidikan dan kita menyediakan fasilitas dengan pembelajaran hibrid ini. Nah, pertanyaannya Alicia itu menarik ya, karena saya sendiri itu lebih prefer ke offline ya, karena interaksi secara langsung dengan mahasiswa itu secara pribadi saya anggap lebih hidup ya, lebih nyata gitu ya, dibanding ketemu lewat media. Nah, tapi tentu ada kondisi-kondisi di mana mahasiswa memang butuh untuk tetap diberi kesempatan kuliah walaupun tidak ada di kampus ya. Nah, kalau kita offline
ya interaksinya bisa lebih menyatu gitu ya, karena kadang-kadang nanya ke mahasiswanya tidak on cam, itu kadang-kadang tidak nyaman juga. Cuman dalam usaha kita untuk memperluas akses ya, kemudian memberi kesempatan, dan kemudian kemarin kita sudah dilatih selama 2 tahun waktu pandemi kemarin ya. Ya nyaman-nyaman aja lah ya, mau online mau offline saya kira no problem gitu. Oke. Jadi kalau dari Bapak sendiri yang Bapak lihat selama ini, kebanyakan tuh mahasiswa lebih memilih untuk online atau offline kalau sekarang ini? Kalau saya lihat sih mahasiswa lebih prefer online. Ya, lebih suka online karena ya tidak perlu bergegas, bahkan tidak pakai mandi. Ya. Bedanya kita belajar online dengan offline itu kan kalau kita belajar online kita belajar dulu baru mandi. Kalau kita belajar offline mandi dulu baru belajar. Gitu. Nah, saya kira banyak mahasiswa yang milih belajar dulu deh biar nggak mandi. Cuman ada juga kita sempat bikin sedikit survei, ada yang mempertimbangkan kuota internet. Beban. Tapi kalau dihitung-hitung antara transport sama kuota internet itu masih lebih murah kuota internet ya. Ya kan? Gitu. Kemudian tidak semua mahasiswa punya perangkat. Kadang-kadang dia harus berbagi dengan saudara, kadang-kadang harus berbagi dengan orang tua, misalnya kena terbatas ya, tidak semua punya fasilitas satu orang satu perangkat di rumahnya gitu. Nah, kalau seperti itu kita sediakan fasilitas di kampus, jadi mahasiswa bisa datang ke kampus, koneksi internet, bisa pakai lab untuk belajar waktu itu ya, waktu online. Tapi kalau sekarang kan silakan datang offline ke kampus kan, kita belajar bareng sama yang online. Alisa sendiri apa pilihnya, lebih suka online atau offline? Kalau dari saya memang lebih prefer ke offline karena sensasinya tentu ada begitu kalau offline atau online. Pertama itu dari sensasi situasi ruangan dan situasi suasana. Misalnya kalau offline itu pasti bisa berkumpul secara face to face dengan teman-temannya lainnya, bahkan dengan dosen-dosen yang mengajar. Tapi kalau secara online juga ada kenyamanan tersendirinya. Bisa sambil rebahan. Ya, benarnya seperti itu. Salah satunya mungkin ya bisa juga tidak perlu terlalu buru-buru. Kalau misalnya waktu untuk makan siang dan waktu jeda untuk perkuliahan kembali, itu biasanya kalau dari makan siang ke perkuliahan selanjutnya itu akan ada jeda, tapi biasanya itu juga tidak cukup waktu. Kalau saya malah jadi terpikir mau bikin kuliah di jam makan siang. Kan sudah online kan, jadi saya ada di kafe mana, mahasiswa ada di kafe mana, Alicia ada di warkop mana, gitu kan? Kita bisa kuliah, tetap bisa kuliah, gitu. Iya, sambil kuliah. Iya, enggak apa-apa kan? Nah, justru kalau offline kan tidak sopan tuh, makan bareng dulu. Di dalam kelas. Iya kan? Nah, iya, benar juga. Cuma memang namanya kuliah ya mesti serius kan, mesti fokus. Nah, sambil ngemil silahkan aja, yang online sambil ngemil silahkan ya. Kalau yang offline ngemil nanti lebih ramai ngemilnya. Kayak gitulah ya. Jadi satu, perluasan aksesnya, jadi siapapun mahasiswanya ada di mana saja tetap bisa kuliah. Kemudian kenyamanan, ada mahasiswa yang nyaman di online ya silahkan, ada yang merasa lebih nyaman offline silahkan. Oke, jadi ya seperti itu. Kalau misalnya untuk belakangan ini Bapak amati mahasiswa itu lebih gampang fokus ketika pembelajaran online atau offline kalau saat ini? Kalau fokusnya sih yang tadi yang saya bilang, saya pada prinsipnya lebih prefer ke offline ya, karena output atau hasil dari pembelajaran itu lebih kelihatan ketika kita offline. Jadi aktivitas mahasiswa dalam entah itu berdiskusi atau bahkan praktikum itu pada saat offline. Kalau online mungkin pada saat belajarnya enggak ya, mungkin pada saat belajarnya mereka kalau di rumah itu distraksinya banyak
Distraksinya banyak. Ya. Jadi bisa saja adiknya lagi apa gitu, Ya. atau di situ ada temannya yang lagi main dan Benar. dia tergoda gitu kan, hanya disembunyikan dari kamera kan. Nah, jadi kita hanya bisa lihat dari hasil ketika kita memberikan penugasan. Apakah ini penugasan yang dia harus paparkan ketika online, atau ini penugasan yang nanti dia kumpulkan dalam waktu tertentu gitu. Jadi kita sudah mengamati, kita sudah mempelajari beberapa model pembelajaran sehingga yang online maupun yang offline itu bisa sama-sama aktif ya, kemudian sama-sama bisa terukur. Hanya memang kalau offline begitu mereka mengerjakan kita bisa langsung lihat gitu kan, respon dari mahasiswa, kemudian aktivitas dari mahasiswa kita bisa langsung lihat. Tapi kalau yang online ya mungkin kita harus menunggu kan. Nah, cuman dalam menyajikan pembelajaran yang online juga dosen juga mesti berkreasi gitu. Bagaimana supaya memastikan mahasiswa itu selalu fokus. Ya kan? Benar. Kadang-kadang kan nanti mahasiswa bosan sendiri, ngantuk sendiri, berhadapan dengan kamera sendiri gitu, sendirian. Nah, kita juga harus bisa picu itu. Kita harus bisa bangkit lagi gitu. Ya, apa disebut namanya atau ya banyak lah, itu nanti masing-masing dosen punya kreativitas untuk membuat mahasiswa untuk tetap fokus. Kira-kira gitu. Oke, jadi tergantung dari dosennya tuh metodenya seperti apa supaya bisa membuat mahasiswa fokus. Kalau dari Bapak sendiri, Bapak caranya untuk membuat mahasiswa termotivasi meskipun secara online begitu bagaimana? Ya, dalam beberapa mata kuliah saya itu yang kalau kemarin pertimbangan kita kalau online ada beban ya, full online itu ada beban kuota. Ya, jadi kita bolehkan mereka off cam. Ya, kamera dimatikan. Tapi belakangan saya sadar bahwa itu kayaknya tidak mendidik ya, mahasiswa jadi merasa lebih bebas gitu, merdeka. Nah, jadi belakangan saya wajibkan on cam, yang bisa on cam gitu. Itu satu. Kedua, quiz. Ya, quiz. Jadi saya tanyakan sesuatu yang mereka harus jawab, quiz. Quiznya juga banyak aplikasi-aplikasi online untuk quiz otomatis gitu. Jadi suasananya tidak melulu kalau kita misalnya ceramah paparkan presentasi PowerPoint misalnya, ya itu yang offline pun juga bosan, kan yang offline juga bosan. Nah, kemudian ada model yang kita sebut dengan flip classroom contohnya. Banyak model sih ya. Flip classroom itu gini, kalau saya ngajar biasanya dulu ya di kelas kita ngasih teori. Ya, di kelas kita ngasih teori, terus nanti teori itu mereka bacaan lanjutan itu di kegiatan mandiri, ya kan? Terus dikasih tugas. Nah, sekarang kita balik. Kalau flip classroom itu dibalik. Teorinya mereka mahasiswa kita suruh cari sendiri. Saudara-saudara mahasiswa, judul pembahasan kita minggu depan itu adalah ini. Kan? Materi kita pekan depan adalah ini. Nah, silakan saudara cari, silakan Anda cari. Saya kasih sedikit bacaan ringan, ya bacaan kecil dengan beberapa referensi, terus mereka nyari. Jadi yang nyari materi itu mahasiswanya, bukan dosennya. Bukan dikasih ke dosennya, bukan disalin dari dosennya, mahasiswa yang cari sendiri. Apalagi sumber belajar kan banyak, mumpung online kan, gitu. Sehingga mereka nyari. Nanti pertemuan apakah offline atau online, baru kita mendiskusikan. Jadi itu pun juga cara memancing mereka untuk mau berdiskusi. Masing-masing sudah nyari materi. Ada pertanyaan, tulis. Nah, pertanyaan itu jadi syarat. Jadi mereka masuk sudah dengan pertanyaan. Jadi ada bahan untuk diskusi atau ada bahan untuk penjelasan tambahan. Itu flip classroom. Kalau classroom yang normal kan dosen ngasih, mahasiswa dengar, habis itu nggak tahu. Iya. Kan? Nah, ini mahasiswa masuk sudah dengan teori, sudah dengan konsep baru yang kita akan bahas hari itu. Itu cara saya ya. Sebenarnya banyak juga cara yang lain yang mungkin dosen lain lebih paham. Kira-kira berarti sistemnya ini flip classroom itu dosen sebagai hanya fasilitator. Fasilitator, betul. Hanya jadi kalau misalnya terjadi diskusi kemudian diskusinya salah arah, ya tugas dosen meluruskan. Nah,
Kalau terjadi diskusi dan buntu, tugas dosen untuk menjelaskan sebenarnya salahnya di mana atau buntunya di mana. Harusnya apa yang ini misalnya jawaban itu salah, kita luruskan. Kalau jawaban ini ternyata tidak sependapat, kita kasih teori. Baru kita gali teori yang ada sebenarnya bagaimana gitu. Jadi di kelas itu isinya tinggal diskusi atau tanya jawab. Seperti itu. Oh, kayak begitu. Kira-kira apa yang mendorong Bapak untuk bisa membuat sistem flip classroom seperti ini? Seperti inspirasi apa yang Bapak dapatkan sampai mau membuat flip classroom seperti ini? Kalau inspirasi sih enggak, karena bukan dari saya. Itu juga sudah banyak model-model pembelajaran ya yang disiapkan untuk kemarin pandemi kan 2 tahun tuh ya, banyak pakar-pakar pendidikan yang sudah mengembangkan metode-metode itu dan saya juga ngikut mereka. Jadi kalau Alicia tanya inspirasi sih bukan inspirasi saya, itu banyak model. Jadi kalau misalnya teman-teman dosen atau baik itu STIMIKAR dosen karisma atau dosen kampus lain yang mau mengembangkan model-model pembelajaran untuk online, itu sebenarnya sudah banyak. Jadi kalau Alicia tanya inspirasi apa, inspirasinya dari pakar-pakar pendidikan kok. Saya juga nyontek. Banyak model, cuman tinggal kreativitas ketika kita menerapkan itu seperti apa. Contoh, bagaimana memaksa mahasiswa bahwa mereka harus membaca, kan disuruh mencari bahan sendiri, iya kan? Iya. Masuk kelas ternyata dia nggak siap dengan bahan, kan blank juga tuh kelas. Iya. Iya kan? Iya. Niatnya flip classroom gitu, tapi mereka masuk kelas tanpa bahan atau tanpa pertanyaan, kan terus kita pandang-pandangan aja gitu kan, kamu udah baca, udah ngerti ya sudah gitu kan. Iya kan? Iya. Nah, harus ada cara untuk memastikan dia masuk di kelas dengan problem. Gitu kan? Jadi dia bertanya, temannya merespon, karena kan temannya baca juga. Iya, benar. Nah, kan? Atau saya mau pastikan dia sudah membaca atau tidak, saya bikinin kuis. Kuis yang menyangkut materi. Mereka udah nyari materinya. Gitu. Oke, jadi untuk sejauh ini saya ingin tahu dari Bapak sendiri, kira-kira harapan Bapak ini untuk pembelajaran hibrid ini seperti apa? Apa ya Bapak harapkan ke depannya dari pembelajaran seperti itu? Ya, tujuan awal kalau STIMIKAR karisma sendiri ya, tujuan awalnya itu untuk perluasan akses. Ya, jadi mahasiswa dari mana saja bisa belajar. Kan? Entah itu mahasiswa baru nanti besok kita buka di Gorontalo, di Manado, di Ambon, di Flores misalnya, tanpa mereka harus datang ke kampus, mereka tetap bisa kuliah. Tentu ada urusan-urusan yang mereka harus datang ke kampus, kan? Administrasi, atau mungkin ujian terpaksa di kampus, atau nanti ada wisuda atau apa. Tapi ujian-ujian yang kuliah-kuliah yang pada umumnya mereka kalau misalnya di Makassar kan berarti mesti kos, mesti ada transport, mesti ada. Nah, itu bisa kita kurangi beban itu, ya. Mahasiswa bisa di mana saja. Kemudian mahasiswa kita sendiri juga lebih fleksibel, ya. Bahkan kan ada model-model Merdeka Belajar itu mahasiswa bisa praktek di mana saja, magang misalnya, tapi tetap ada kuliahnya di kampus, kan bisa. Nah, itu harapan saya, bukan harapan saya, harapan kita semua yang di pengelola STIMIKAR karisma membangun model pembelajaran hibrid ini, itu. Jadi perluasan akses baik untuk mahasiswa kita sendiri maupun calon-calon mahasiswa kita nanti. Nah, kita berharap bahwa mahasiswa itu ke depan, karena sebenarnya di internet ya, di online gitu, itu banyak lembaga pendidikan yang sudah menghasilkan keahlian-keahlian ya, walaupun bukan pendidikan formal, itu mereka bisa menghasilkan ahli-ahli yang ternyata qualified gitu. Gitu. Nah, bahkan bersertifikat dan sebagainya, memenuhi standar. Masa kampus nggak bisa ngikut itu? Ya, dan pada akhirnya nanti yang harusnya mau kuliah berpikir, udah saya di kursus itu aja gitu. Jadi sebenarnya kita nih bersaing sama lembaga-lembaga pembelajaran, lembaga-lembaga belajar online, gitu. Kan? Nah, kampus harusnya lebih bisa dong, karena dosen-dosennya standby, kan? Materinya ada, kurikulumnya ada, harusnya kita bisa lakukan itu. Seperti itu. Oke, jadi
yang bisa kita tahu dari sistem hibrid ini adalah di mana semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan baik secara online maupun offline, di mana saja dan kapan saja. Baiklah Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk bisa menjelaskan kepada semuanya seperti apa sistem perkuliahan kita.